Banyak pemain belakang Bung Toel pertanyakan keputusan PSSI naturalisasi Nathan Joeon. Malaysia terpongkeng di final bikinan sendiri. Ambisi tikung Sintayong gagal, Kim Panggon jadi pecundang. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Banyak pemain belakang Bung Toel pertanyakan keputusan PSSI naturalisasi Nathan Joeon. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau Bung Toel mempertanyakan keputusan PSSI yang akan menaturalisasi pemain keturunan Nathan Joeon. Sebab pemain belakang sudah cukup banyak. Nathan Joeon resmi diperkenalkan saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan ia juga berkesempatan untuk berjabat tangan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam dunia sepak bola Indonesia. Sebagai informasi, Nathan Joeon saat ini merupakan pemain yang membela klub Liga Inggris, Swansea City yang berkompetisi di divisi Championship. Ia dikenal sebagai seorang bek kiri tetapi mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang kiri, menambah fleksibilitas Timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi permainan. Namun langkah PSSI ini tidak luput dari sorotan dan perdebatan. Pengamat sepak bola terkemuka Indonesia Tommy Welly yang akrab disapa Bung Toel mengemukakan pandangannya mengenai penambahan pemain naturalisasi di posisi bek. Ia berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pemain bertahan yang berkualitas. Menurutnya masih perlu waktu untuk melihat seberapa efektif Nathan Joeon di lapangan, terutama karena pemain ini belum memiliki pengalaman bermain di Swansea City. Saya belum pernah lihat Nathan Joeon main di Swansea karena belum main juga, jadi saya nggak tahu kualitasnya gimana. Dan kalau dia posnya pemain belakang, apa nggak kebanyakan pemain belakang? Sementara pemain kita pun cukup baik, ujar Bung Toel dalam wawancara di kanal YouTube Nalar TV Indonesia pada Rabu, 18 Oktober 2023. Sebelum kedatangan Nathan Joeon, PSSI juga memperkenalkan calon pemain naturalisasi dengan posisi bek tengah seperti Jay Izzes. Bung Toel pun menyoroti pertanyaan apakah fokus naturalisasi sebaiknya lebih difokuskan pada sektor penyerangan ketimbang pertahanan. Sebelum Nathan dan Jay Izzes, Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong telah berhasil mendatangkan 5 pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Mereka adalah Shiny Patinama dari bek kiri, Sandy Walsh bek kanan, Jordi Amat bek tengah, Ivar Jenner gelandang, dan Revel Strik penyerang. Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa Sintayong lebih memilih naturalisasi pemain bertahan ketika sektor penyerangan Timnas juga bisa menjadi opsi yang menarik. Bung Toel menyampaikan keraguan atas keputusan ini, menggarisbawahi potensi pemain keturunan yang dapat mengisi peran di lini depan Timnas Indonesia. Dalam menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang, kebijakan naturalisasi pemain oleh PSSI haruslah disikapi dengan bijak, mengingat pentingnya membangun keseimbangan antara sektor pertahanan dan penyerangan dalam Timnas Indonesia. Kebijakan ini tentu akan terus menjadi perbincangan hangat dalam dunia sepak bola tanah air. Malaysia terpongkeng di final bikinan sendiri. Ambisi tikung Sintayong gagal, Kim Panggon jadi pecundang. Asa Kim Panggon menikung Sintayong soal trofi juara gagal total. Malaysia dipecundangi Tajikistan di final Piala Merdeka 2023. Pil pahit harus ditelan Kim Panggon usai gagal membawa trofi juara untuk Timnas Malaysia di Piala Merdeka 2023 pada Selasa 17 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat.
Melaju ke final usai mengandaskan India dengan perkasa 4-2. Siapa sangka Malaysia justru terpongkeng di final turnamen bikinannya sendiri. Terlepas dari kontroversi yang menyelimuti turnamen tersebut, setelah pelatih timnas India mengkritik habis-habisan rumput lapangan stadion Bukit Jalil yang butut. Rumput dari stadion yang baru saja diresmikan setelah diganti tor kelupas, hingga seperti rumput murahan tak terawat. Petar Segra selaku pelatih timnas Tajikistan memilih untuk tak memikirkan soal rumput dan cenderung berharap wasit lebih adil dalam memimpin laga. Berkaca pada pertandingan sebelumnya Malaysia melawan India, wasit dinilai mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial. Keluhan Petar Segra sempat direspon oleh Kim Panggon selaku pelatih timnas Malaysia. Ia mengaku kesal dengan sikap pelatih Tajikistan. Alih-alih meredakan suasana, Kim Panggon malah sesumbar bisa mengalahkan Tajikistan dengan skuad terbaik Malaysia miliknya saat ini. Hingga mulut besar Kim Panggon pun terbungkam hasrat menikung Sintayong dalam torehan trofi gagal total usai Malaysia terpongkeng ke final turnamen buatannya. Kenapa dia atau Petar Segra mengeluh sebelum pertandingan? Ini tabiat yang tidak baik karena dia memberikan alasan sebelum kick off, ucap Kim Panggon. Sebagai pelatih, saya tidak akan bicara begini. Kita harus percaya kepada pemain, skuad dan apa yang kita miliki adalah yang terbaik. Sikap pemain harus berada pada tahap yang terbaik untuk menang. Menurut saya ini satu sikap yang tidak baik apabila pelatih takut dan tidak yakin bahwa mereka punya pemain terbaik sehingga hanya menunggu tua. Ini juga tidak menghormati lawan. Saya katakan bahwa saya memiliki skuad yang terbaik dan berkeyakinan akan memberi perlawanan terbaik kepada supporter, imbuh dia. Malaysia tumbang di hadapan puluhan ribu supporter mereka di Stadion Bukit Jalil. Babak pertama tertinggal 0-1. Soirof Rustam membungkam publik Harimau Malaya pada menit ke-44, alih-alih menyamakan kedudukan di babak kedua. Gawang Harimau Malaya kembali bergetar di penghujung laga. Tepatnya pada menit ke-88, Syarom Samiev membungkam seisi Stadion Bukit Jalil untuk kedua kalinya. Skor 2-0 untuk kemenangan. Tajikistan bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Malaysia gagal juara dan mimpi Kim Panggon tikung Sintayong gagal total.